Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Persib Bandung gagal melanjutkan tren positifnya di mana di ajang kompetisi Asia, khususnya atau lebih tepatnya di ACL 2, di mana di lanjutan fase grup ACL 2 Persib Bandung bertandang ke Singapura ya, markas dari Lion City Sailor di Bishan Stadium, di mana di laga tersebut Persib harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 2-3 ya. Persib Bandung sempat tertinggal 1-0, lalu sempat unggul 2-1 dan akhirnya kembali tercomeback menjadi 3-2 ya. Tetapi dengan hasil kekalahan tersebut Persib Bandung di klasemen sementara masih berada di puncak klasemen ya, memimpin klasemen dengan raihan poin yang sama dengan Bangkok United, tetapi unggul selisih gol gitu. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Selangor ya yang berhasil menahan imbang Bangkok United, dan kita tentu wakil dari Indonesia Persib Bandung ini masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa lolos ke fase gugur ya. Di pertandingan terakhir nanti menghadapi Bangkok, cukup dengan hasil imbang saja Persib Bandung sudah bisa memastikan lolos ke fase gugur, apalagi menang gitu. Bahkan sebetulnya di pertandingan semalam pun jika Persib bermain imbang saja itu sudah cukup untuk bisa membawa Persib lolos ke fase gugur. Teman-teman pasti baik dari Viking Boboto sudah melihat bagaimana jalannya pertandingan ya. Dan memang di jalannya pertandingan sebetulnya Persib ini menguasai ya, secara penguasaan bola, secara statistik pun benar-benar menguasai itu. Shoot yang dilesakan dan juga shoot on target pun Persib unggul dibandingkan dengan Lion City. Tetapi Lion City ini justru punya mereka punya taktik atau skema permainan tersendiri, bagaimana mereka tidak perlu banyak menguasai bola tetapi cukup dengan mengirimkan umpan-umpan long ball ke depan. Mengingat lini pertahanan Persib Bandung di pertandingan semalam benar-benar jujur harus diakui sangat buruk sekali ya. Matrikardi terutama dari 3 gol mungkin bisa dibilang 3-3-nya ya andil kesalahan dari Matrikardi juga gitu. Bahkan memang kelihatannya pun Matrikardi dan Julio ini komunikasinya agak-agak kurang lancar gitu ya di dalam pertandingan tersebut. Jadi ketika melihat terutama di awal babak pertama sampai dengan babak kedua, saya melihat line defense-nya Persib Bandung ini cukup tinggi gitu, sehingga para pemain dari Lion City Sailor dengan mudah mengirimkan umpan-umpan lambung ke depan dengan mengirimkan umpan di belakang Matrikardi dan Julio. Mereka punya striker yang siap duel gitu. Ada Anderson Lopez dan juga si nomor 9 itu tuh, yang bule itu. Nah itu benar-benar menjadi momok lah bagi dua center back Persib Bandung semalam itu. Jadi ini benar-benar akan menjadi perhatian penting bagi Boyan Hodak di lini pertahanan Persib Bandung gitu. Lalu juga banyak sekali peluang dari Persib Bandung yang gagal dimanfaatkan ya. Di babak pertama tentu ada beberapa peluang, lalu juga di babak kedua Baros juga mendapatkan beberapa kali peluang, tetapi sayang sekali lini serang Persib memang di pertandingan semalam kurang klinis sehingga ya hanya mampu mencetak 2 gol gitu. Dan Boyan Hodak pun mengatakan bahwa ketika selesai pertandingan, tentu yang pertama yaitu tadi lini pertahanan akan menjadi perhatian, akan dievaluasi. Lalu juga dia mengatakan bagaimana dia tidak senang dengan beberapa para pemain Persib yang masuk di babak kedua. Nah ini yang lagi ramai sekarang gitu. Dan Boyan Hodak pun mengatakan bahwa beberapa dari mereka mungkin tidak akan bermain lagi di klub ini. Nah ini yang akan kita nantikan, apakah ada beberapa pemain yang akan didepak oleh Persib Bandung. Ya memang terlihat ketika kita sudah unggul 2-1 lalu akhirnya disamakan babak kedua, beberapa para pemain mulai masuk tuh. Ya ada Ramon, Sadil, lalu juga si William Marsilio, Luciano Guaicochea. Nah, dari beberapa pemain yang masuk ini memang
ya tidak ada pengaruhnya gitu, tidak ada kontribusi yang sangat signifikan dari para pemain yang masuk di babak kedua gitu. Sadil terlalu banyak meliuk-liuk, terlalu banyak nekuk sehingga momentum hilang. Lalu juga Ramon ada beberapa kali peluang, sayang sekali tidak bisa memaksimalkan. Luciano pun juga ketika dimasukkan ya posisinya selalu bertabrakan dengan Tom Haye. Begitupun juga dengan William Marsilio. William Marsilio ya itulah mungkin dari beberapa bobotoh atau Viking yang mengatakan nah sih atau kunaon sih si William Marsilio iya tara dipaenkeun cenah gitu ya. Nah itulah jawabannya. Kenapa si William Marsilio ini jarang dimainkan? Ya terlihat kan di pertandingan semalam bahwa ya kontribusi dia sama sekali tidak ada di pertandingan semalam. Walaupun itu hanya beberapa menit dia diberikan kesempatan gitu, tetapi ya jika dia berkontribusi tentu pasti ini pemain akan dipertahankan gitu. Jadi sekali lagi tentu ini akan menjadi evaluasi besar-besaran bagi Boyan Hodak beserta tim kepelatihannya, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mulai dari awal musim hingga sekarang tentu performanya begitu-begitu aja gitu, tidak ada perubahan sama sekali. Itu mungkin teman-teman dari bobotoh ataupun Viking juga sudah bisa menilai siapa saja pemain yang akan ya mungkin tidak akan bermain lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak. Nah, walaupun Persib ini masih ada peluang di pertandingan terakhir, tetapi harus waspada ya pastinya. Karena Bangkok United pun juga mereka pasti ingin lolos tentu. Begitupun juga dengan Lion City, pasti mereka nanti akan menghadapi Selangor di pertandingan terakhir. Motivasinya beda juga, mereka punya peluang juga untuk lolos. Jangan sampai lengah di pertandingan terakhir dan Persib nanti akan bermain di kandang ya. Sebelum nanti menghadapi Bangkok United di pertandingan terakhir, Persib sebelum itu akan menghadapi dulu laga berat di Super League nih, menghadapi Borneo FC, sang pemuncak kelas pena. Tentu ini pasti benar-benar harus dipersiapkan bagaimana Boyan Hodak, kecerdasan Boyan Hodak di sini dibutuhkan gitu. Bagaimana cara dia merotasi pemain, jangan sampai ada pemain yang bermasalah ketika nanti dibutuhkan. Entah itu menghadapi Borneo maupun laga penting di laga terakhir fase grup ACL 2 ini menghadapi Bangkok United gitu ya. Jadi itu mungkin PR besar yang akan dihadapi Persib Bandung dan juga Boyan Hodak, dan semoga Persib bisa bangkit kembali baik di Super League maupun di ACL 2 ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.